sering terjadi keributan karena yang di bawah, orang-orang yang joget di bawah itu kan sering berebut mau joget sama biduan tempel itu gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari yang katanya para seniman-seniman yang terpinggirkan, Terkucilkan sekarang. terkucilkan, terasingkan. Tapi sebelumnya kita kenalan Gurai. Boleh. Ini dari komunitas Organ Tunggal Lahap. Benar. KOTL. Ini ada ketuanya langsung, itu Bang Irawan. Ini Bang Ricky Sarin. Ya. Betul? Anggota dari KOTL. Dan kita juga ada perwakilan dari biduannya, yaitu Mbak Diva. Ya. Mbak Diva. Kita menyikapi ini kayak mumpung kita ngobrol di sini, mungkin kita pengen buka-bukaan lah. Nah. Menyikapi adanya aturan-aturan, terus adanya perda, larangan-larangan, himbauan-himbauan dan pembatasan jam main organ tunggal ini, imbasnya untuk para pemilik organ tunggal seberapa besar? Wah, sangat besar itu. Kalau gitu itu ya. Sangat besar. Berdampak sangat besar. Penghasilan turun Pasti ya. pasti. Itu sekarang termasuk masyarakat mesan organ itu dituntut malam. Di dalam Jadi masih takut, masih ada rasa takut. Takut ya? Itu sekarang ini masih ada rasa takut. Merasa manalah. Karena ada aturan-aturan yang belum jelas. Belum jelas. Padahal kan perda ini belum masuk diundangkan kan? Masuk di laman perundangan lah istilahnya. Baru sebatas rekom dan ditandatangani misalkan, tapi absahnya itu diundangkan kan? Ya, Tapi diundangkan. seharusnya masih boleh ya? Masih boleh sebenarnya. Tapi masyarakat takut. Masih takut. Dari Kak Ricky Sarin, Kak Ricky ada organ juga? Kalau kita sendiri sebagai pemain ya, player, boleh dikatakan pemain atau player, sebenarnya kami ini bingung. Kami juga kan sebagai pelaku seni ini tidak mau membangkang atau melawan seorang penguasa kan, karena kami di sini memikirkan pendapatan ya, pendapatan mulai dari rupiah, mulai dari mempekerjakan karyawan, banyak sebenarnya dampak-dampak yang kami sedihkan, terutama bagi seorang pegawai. Beda dengan seorang owner kan, pegawai itu kami pekerjaan itu minimal 3 atau 4 orang. Misalkan suatu usaha organ tunggal itu tidak bergerak, ya mereka kan mau nyari uang kemana, bingung kan. Sudah itu setelah dilayangkan perda ini kan nggak boleh malam nih, jadi jatuhnya siang hari juga dibatasi jam 1 kah? Jam 1 kalau nggak salah itu. Misalkan kami mendapatkan job siang hari, itu seumpama kalau peribahasa kita dusun, kita dapat setengah kami itu pendapatan tuh. Iya. Masih sepia. Ada tidak ngomong dengan tuan rumah misalnya, oh malam tidak apa-apa, itu sampai jam ini. Ada. Nah, inilah yang jadi ketakutan masyarakat ini kan. Semenjak dilayangkan perda hiburan malam ini, masyarakat ini masih was-was, takut dengan larangan yang tersebut kan. Sebenarnya masyarakat tuh masih mampu untuk menyewa sebuah hiburan kan. Mereka kan sudah menjadi tradisi dari nenek moyang dulu kan, mengadakan hiburan malam. Tapi dengan adanya perda ini dilayangkan, jadi masyarakat itu merasa takut gimana kan. Padahal tradisi itu dari dulu, hiburan malam itu masih tetap dijalankan. Nah, sebenarnya yang jadi masalah ini dari pihak kami pelaku seni, kami tidak sebenarnya mengundang yang namanya satu penjual miras,
kami tidak sama sekali itu yang mengundang namanya penjual miras. Karena kami selaku peseni musik ini, kami disewa jasa, disewa jasa. oleh orang yang punya Tuan hajatan. rumah. Main musik. Main musik, kami dibayar. Bukan, apalagi yang menyangkut masalah narkoba. Nah, itu yang jadi menyayangkan kami agak tersisih kan sebenarnya kan. Jadi poin-poin yang selama ini ditakutkan itu narkoba, miras, benar. dan kekerasan, perkelahian. Benar. Perkelahian. Sebenarnya pemain musik tidak pernah Tidak pernah. nganjurkan Musik. jemen lagu, nganjurkan jemen Nggak minum, pernah. nganjurkan jemen narkoba kan. Kami kan pelaku jasa, kami ini pelaku jasa. Kami ya tidak ingin lah yang terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan kan. Apalagi ada terjadi pembunuhan lah, beredarnya narkoba, miras. Itu sama sekali kami tidak menginginkan hal itu. Kami kan pelaku jasa sebenarnya. Sebenarnya itu tanggung jawab dari tuan rumah ya. Benar. Tuan rumah, Kan tanggung jawab dari tuan rumah Panitia aja. keamanan kan dari tuan rumah. Nah, sekarang kita ke Biduan. Kalau dari Biduan sendiri, selain dampaknya dulu, Dampak berdampak juga lah pasti ya. besar banget. Besar ya. Karena dari hiburan kalau tidak boleh malam, Ini boleh siang. bang, sambil merokok nih bang. Boleh. Boleh dong. Ya, Bang, kan? Kalau Oke, cuman santai, kan? siang gitu kan, kalau siang nyanyi pun kadang cuman selagu 2 lagu gitu. Saweran pun hampir dikatakan nggak ada tuh bisa ini nggak ada saweran gitu Nah, kan. acara siang. Kalau acara siang ke acara inti itu kan kebanyakan acara inti hiburan cuman sedikit tuh. Jadi peluang untuk nyari saweran itu nggak ada gitu. Beda ke malam, kalau malam kan rame gitu. Harusnya yang dilarang itu bukan waktu main malam, tapi yang jual minuman seperti yang Riki bilang kan, yang jual minuman. Nah, yang jadi alasan pemerintah itu sebenarnya takut karena banyak keributan. Yang menyebabkan keributan itu kan selain di minuman banyak kayak kalau istilahnya tuh apa Kak, biduan tempel ya. Nah, biduan tempel gitu, biduan yang Itu kami sama nggak sekali tidak diundang, tidak diundang, Di PAL tidak. memang Biduan organ. Biduan organ. Iya, alhamdulillah. Nah, itu kan sering terjadi keributan karena yang di bawah, orang-orang yang joget di bawah itu kan sering berebut mau joget sama biduan tempel itu gitu kan. Berebut gara-gara ke bawah minuman keras jadi ada perkelahian gitu. Oke, ini Pak. Sebenarnya aku nak bahas juga tentang Ya. Biduan tempel, tapi kita bahas ini apa? Kalau main siang kan dibayar organ nih. Iya. Kita minum Oh, boleh. Oh, kasih. endorse. Minuman masa lalu kan ini? Minuman masa lalu. Guys. Minuman legend. Legend. Harus sabar rela guys. Ini di Pak kan dibayar organ kan kalau Biduan organ kan. Dengan main siang kan dibayar cuma Setengah, separuh. iya. Nah, bayaran Biduan mana? Setengah juga. Setengah juga. Setengah, karena main Tergantung siang. kerja gitu kan, tergantung kerjanya setengah ya setengah. Padahal Biduan selain kebanyakan mewakili teman-teman yang lain, pekerjaan selain Biduan apa? Macam-macam sih, ada yang jualan gitu kan. Kalau sekarang lagi musim jualan online gitu. Jualan masker apalagi. Oh, mungkin dampak ini tadi. Dampak Iya, ini. pindah ke situ. Ada yang punya usaha ya mereka pindah ke usaha, ada yang enggak, Padahal tidak ada basic dagang kan, dia terpaksa. ya, Terpaksa. Iya. Intinya. Ikut jualan. Kadang banyak yang rugi mungkin. Kak, kan sampai waktu itu audiensi ke DPR. Itu hasilnya kemarin cuman Ya kalau hasil memang kan tadi rapat lah kemarin gitu kan. Tadi audit kan. Hasil belum memuaskan kalau bagi kami gitu. mereka tetap bersikeras. Masih keras. Masih- Minimal tuh kami tuh minta walaupun tidak sampai itu ada batas waktu. Nah, zaman kita Bupati Wari dulu Iya. ada tentang batas waktu. Yang Ada tidak toleransi boleh ini ada lah. toleransi lah. Mati kita pelaku seni ini mulai. Kan gitu tuh mengenai tentang kehidupan. Apalagi di zaman Bapak Wari, Bupati sebelum dari Bapak Ciujang, pernah mengasih toleransi main malam itu dibatasi Jam kisaran jam
jam berapa kemarin itu? 12. 9 sama yang tadi. Jam 9 kalau nggak salah itu. Perbub kan, perbub. Nah, perbub itu benar perbub. Alhamdulillah berjalan lancar dan kami pihak seni pun tidak ada yang namanya kami melanggar, membangkang. Kami mensupport kan Support. kegiatan dan peraturan-peraturan pemerintah yang tersebut yang telah dilakukan kan. Nah, sekarang ini di zaman Bapak Ci Ujang kami pun masih tetap sama, nggak akan melanggar, tidak akan membangkang. Kami tetap mensupport, menurut lah. Tapi kami itu masih tetap ingin dapatlah sedikit toleransi kan. Karena bagaimanapun ini tentang kehidupan kan. Banyak kami mempekerjakan orang-orang dari pekerja sebagai angkut-angkut salon itu termasuk itu. Ribuan ya sampai ya. Benar. asli. Di lahan Komunitas ini ada ribuan ya. Ada ratusan malahan usaha-usaha organ tunggal ini ratusan. Jadi Jadi mempekerjakan ribuan orang kan. benar. Jadi kan itu sudah menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka kan. Nah, setelah dengan adanya perbub, bukan lagi perbub ini kalau di zaman Pak Ci Ujang ini sudah menjadi perda kan? Tapi belum diundangkan. Belum diundangkan. Ada nggak kejadian masih tetap main malam? Masih ada, Masih cuman tetap. dalam kondisi yang batas wajar-wajar, Ya. aman, terkendali. Karena memang belum diundangkan. Belum diundangkan. Masih ada kok yang tetap main tuh. Tapi Didatangi Pol PP ada kan? pernah didatangi dengan syarat protokol kesehatan. Kami nurut kan, ini protokol kesehatan. Tutupnya kami nggak terlalu malam kan, paling jam 11 atau jam 10 sudah tutup kan, karena menghindari kerumunan orang banyak-banyak kan, karena kondisi kita sekarang masih COVID. Oke, Kak Irawani kan termasuk terkenal juga nih. Dan Kak Irawani kenal favorit lah. Kalau Kak Irawan main banyak yang datang. Kalau banyak nih deh penggemar OT yang datang apa nyampaikan pesan gitu. Banyak, Keluhan karena tidak ada banyak. Minimal tuh haus hiburan. Haus hiburan. Haus hiburan. Walaupun terbatas waktu, pecah hiburan. Jadi ngeluh. Ngeluh. OT. Ya. Banyak. Padahal OT juga ngeluh. OT kan? juga ngeluh, apalagi. Nah, Diva, sebenarnya perbedaan sebutan biduan tempel dan biduan organ itu membedakannya apa? Dan dampaknya apa sih? Kalau biduan dari organ gitu kan, rata-rata tuh bisa lah jaga sikap gitu kayak jaga sikap atau jaga apa. Aku pernah pengalaman nih. Jadi dipanggil ke bawah, "Dek, sini, joget ke sini," katanya. "Oh ya, boleh, Kak." Tapi nak nanya dulu boleh katanya. "Oh ya, boleh, silakan. Adek ini dari organ apa biduan tempel?" "Ya dari organ lah, Kak." "Ya sudah, Dek, baliklah ke pucuk baik. Kaget kau dipeluk-peluk iwong." Nah, berarti itu kan dampak positif negatifnya kelihatan dari situ gitu. Kalau biduan tempel biasanya Tapi kurang menjaga. jaga ini ya kayak mana ya, aman. Tapi untung mereka tuh nanya dulu. Kalau ada yang memang namanya di organ, nggak tahu kita sifat uang kan, ada yang jahil, ada yang kayak mana. Kadang kita juga tidak berani lah kalau mereka lah jahil, tidak berani turun. Termasuk ngambil saweran juga ya biduan tempel ya. Tidak berani lagi. Bisa dah itu biduan tempel itu bisa jadi pemicu dah. Misal keributan. Bisa. Memang dari biduan tempel. Yo, kalau yang tidak tertib, bisa. Kita juga kan ngerti, mereka juga nyari Iya. rezeki, cuman Rezeki, ada ya. aturan-aturan. Jangan sampai gitu kayak gitu. Kadang lebih biduan Nah, organ. berbeda mungkin ini yang kacau. Penghasilan mereka kadang lebih dari kami, kami kan tidak berani gitu kan ya, lah ngeri kalau malam kadang tidak turun lagi. Mungkin dari Tapi kalau ada mereka jarang tidak ramai juga kayak gitu, kayak mana? banyak yang bawa juga ya mungkin cowok-cowok gitu. Ya. Mungkin ada yang bawa juga. masing-masing kali pasang Itu pemicu keributan itu kadang rebutan dan organ. Kak, sampai saat ini masih berharap Masih sangat berharap, bukan lagi. poin-poinnya yang sangat diharapkan untuk saat ini. Poin-poinnya minimal apa? Baca hiburan malam lagi kan, walaupun terbatas waktu. Perda ini organ band apa? Termasuk musik-musik yang lain band misalnya.
Seluruh. Kalau edaran Ada Seluruh perda. elektronik gitu. Seluruh. bahkan yang non elektron termasuk itu di poin, kalau nggak salah itu kami baca itu di poin nomor 5 itu. Artinya sebenarnya kami ini terutama lingkup kita Kabupaten Lahat kami sangat berterima kasih, bersyukur sudah ada bisik-bisik dari pemerintah itu sudah memperbolehkan hiburan hajatan dengan protokol kesehatan, tapi belum, masih ini main malam kan, masih belum. Nah, yang kami masih sayangkan ini kan ini sudah dilayangkan perda ini kan, kenapa kok lebih ke OT, organ tunggal, lebih ke OT, padahal acara-acara hiburan di Lahat ini banyak sebenarnya, termasuk dari karaoke, hiburan-hiburan yang lain, terus apalagi yang dari bisa dikatakan dari Tepian Lematang. Tanjung Payang itu, Cafe Rahmat itu. Kafe-kafe ya. Waktu masih bulan puasa kan masih Masih beroperasi kan, masih aktif. Bahkan ada kejadian. Bahkan ada kejadian. Sudah itu di hiburan di Muara Temiang itu ada PB. Sebenarnya ini kan dengan ditutupnya hiburan-hiburan malam itu dampaknya ke OT semua itu sebenarnya. Mereka itu pecinta-pecinta seni itu baliknya ke organ tunggal. Nah sekarang ini OT-nya mau diperdain, sedangkan hiburan-hiburan yang lain masih tetap beroperasi. Agak sedikit Tidak adil. dianaktirikan lah. Menjadi pelampiasannya ke OT ya. Benar. Padahal hiburan yang lain yang lebih seronok lagi banyak. Kafe-kafe, kafe-kafe, diskotik gitu. Nah, itu. Diva sudah ini, sudah berlaki. Sudah. Sudah. Keluhan dari kawan-kawan yang lain, Apa? dari kawan-kawan di luar. Kayak itulah sama sih. Sama. Semua ngeluh-ngeluh. Selain itu Kak, dampak yang lainnya selain tadi tenaga kerja kan, kru-kru yang kehilangan pekerjaan kan, para tuan rumah yang takut untuk mengundang organ, ada nggak yang lain? Ada satu lagi ya, dampak-dampak pelaku seni di Lahat nih. Sangat sayangkan ya, dari zaman Bapak kalau dikatakan Bapak Harun Hatta kan masih dirangkul kan orang-orang peseni musik di Lahat ini. Nah, pas di zaman Pak Wari sampai zamannya Pak Ci Ujang ini, banyak multi talenta anak-anak seni di Lahat ini belum tersalurkan. Padahal artis banyak dari bawah kan? Dari bawah. Ingin sekali kami ini diperhatikan oleh pihak dinas terkait, misalkan dinas pariwisata, Dewan Kesenian. Jadi regenerasi pemuda yang pecinta seni, multi talenta itu kan bisa tersalurkan, dikasih wadah atau diberi dukungan. Sebenarnya kami musik ini bukan semata-mata meminta materi. Jadi kayak gini mekanismenya ya. Kalau misalkan kami ini seorang pemusik peseni, kami ini butuh dibimbing, diberikan wadah, disupport kegiatan-kegiatan orang pemusik ini. Jadi bukan semata-mata kami ini mengharapkan materi atau dan yang lain, bukan kan? Karena seni ya. Bener loh, daerah kabupaten lain kan bisa, kenapa kok Lahat nggak bisa? Kita bisa katakan lagi dari kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau itu saya sangat like lah di Lubuk Linggau itu. Di sana Lubuk Linggau itu mereka itu seni-seni pemusik itu dirangkul oleh pihak pemerintah. Jadi walaupun mereka tidak mengharapkan sesuatu dari segi materi, tapi mereka ini tadi tersalurkan. Misalkan ke dangdut, jadi pihak organ tunggal tadi ke dangdut tadi tetap berjalan dengan lancar. Sudah itu yang aliran ke pop, demikian. Jadi disitulah kesenangan para peseni itu. Butuhnya kami itu perhatian. Kalau dari Kak Irawan,
pernah nggak di komunitas itu ingin mengorbitkan artis misalkan? Banyak. Nah, menurut ada seperti dukungan. Banyak yang berbakat, banyak. Ya. Iya. Jangan-jangan ke festival dangdut, susah dengan Mengadakan Belum festival. pernah ada Pak ya Benar. di lahan ya. Mengadakan Pernah, ya? benar. Harusnya bisa ya kita Iya. memberdayakan biduan-biduan yang selama ini ya. Iya. Punya skill, Harusnya kan. vokal. Maaf ngomong dianggap Negatif. dengar biduan, padahal ya penyanyi ya biduan kan. Benar, Iya, benar. sama sebenarnya sih. Jadi Banyak dicap negatif. Iya. Negatif. Oknum-oknum yang benar. tapi seharusnya bisa di potensi mereka bisa Bisa. Ya, diberdayakan. benar. Jadi penyanyi-penyanyi Lahat ini banyak kok populasi peseni-peseni multi talenta. Tapi itulah, terkadang kita pemusik peseni ini anggapannya tanda kutip gitulah. Banyak mikir mereka itu apalagi dari segi biduan kan. Iya. festival dangdut kan. Ya, Dangdut benar. BSD nah. BSD ya. Festival dangdut. Benar. dangdut. Dari ini dari biduan memang banyak ya. Iya banyak. Kayak Widwan itu kan lah pasti bisa menyanyi lah kalau dilatih lagi, dididik lagi, wah pinter pasti gitu. Pada khusus ya untuk mereka latihan. Iya latihan atau bikin komunitas apa gitu. Jadi selama ini yang kurang apa? Kayak festival juga belum pernah. Belum ada. Belum pernah. Sayangnya saat dia mungkin lah terlihat potensi, lah agak nanjak baru Banyak baru. didekati ya. Iya. Sudah itu ada satu lagi. Kami ini dari pihak OT ini, kalau misalkan kami ini dinetralkan, nggak ada yang dinamakan di anak tirikan, apalagi selaku owner. Ini kan udah ratusan kan di lahan. Kami bisa mengikuti mekanisme peraturan semacam izin usaha. Kami bisa urus izin usaha kemana, ke notaris kayak kemana kan. Sudah itu misalkan pendapatan kami itu sudah kadarnya lumayan meningkat ya. Artinya kami itu sudah dapat pajak ya. Nah, kami siap kok memberikan pajak, mendapatkan izin usaha. Kami siap. Tapi dengan adanya sekarang ini, ya mau gimana lagi ini? Susah ini. Mati suri. Mati suri. Telawung. Butuhnya perhatian dan kasih sayang dari pemerintah. Jadi tolong Pak dipertimbangkan lagi. Pertimbangan Iya. lagi. Kasihan. Kita jangan melihat dari segi hal-hal negatifnya. Lihat hal positifnya. Bisa mengadakan festival dangdut. Biduan-biduannya bisa menyalurkan potensi Bakat. mereka. Mengadakan hal negatif, hal positif. Jadi tolong Dipikirkan lagi gitu. Ini dari tadi nempel terus ya kerjaku ya. Ini ngomongnya aku terus ini. Boleh nempel Sengaja. Kak Irawan, pergerakan selanjutnya, apakah harus menerima dengan lapang dada atau ada hal-hal yang akan dilakukan untuk menyuarakan kembali jeritan para seniman organ ini? Ya kemungkinan besar pacak disuarakan kembali. Bergerak ya? Bergerak karena menjerit. Talaung begitu. Tidak tahan lagi. Jadi tahan lagi. Nak makan. Nah, karena rata-rata lah makan mini Nak susu. isi covid ini. COVID juga. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada isi hati ya yang nak diungkapkan. Terserah untuk siapa saja, masyarakat, untuk pemerintah, untuk wakil rakyat yang sedang duduk. Kita mulai dari Diva dulu. Aku ya. Pesan untuk kanca-kanca penggemar organ tunggal, penggemar hiburan. Amanah hiburan kita berjalan dengan lancar, jaga keamanan mulai hari ini kita harus tertib gitu kan Kak ya? Oh, benar. Tertib, amanah jadi ada hiburan lagi tertib, jauhi minuman keras, jauhi narkoba, jauhi kekerasan. Biar aman gitu. Ya. Kalau dari Kak Irawan, Ya, tolong pemerintah pikirkan kami, itu Pak. Karena kami nak makan. Sebab dari Tia Oke. apa Kak? Oke, yang terakhir ini. Ini bukan kepada siapapun, ini
tidak menyindir atau apapun, pokoknya untuk kebaikan kita semua ini. Jadi tetap kita poinnya ke tentang hiburan ya. Mohon maaf dengan pemerintah kabupaten, masyarakat Kabupaten Lahat. Kami selaku musik organ tunggal Lahat ini tidak semata-mata kami ini dipandang selalu negatif, dan juga kami tidak melakukan narkoba, miras. Kami sebagai jasa, kami sebagai penghibur, dipakai orang mendapatkan pendapatan uang. Jadi kalau mau memandang kami negatif, pandanglah diri sendiri dulu, karena bentuk maksiat itu dari zaman jahiliyah. Ini mohon maaf kalau Tidak. masalah agama kita terlalu cetek ya. Jadi pesan-pesan saya cuma satu. Luruskan tanpa merugikan. Luruskan tanpa merugikan. Pesan-pesan saya cuman ini. Jadilah kita sebagai manusia untuk tidak saling menghujat, saling mendukung, mensupport lah kegiatan orang lain. Yang penting kegiatan itu hal positif untuk kegiatan orang banyak. Udah, sekian. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita ada ini apa? Sedikit eksperimen. Kita dengarkan suara masyarakat tentang organ tunggal kan. Oh, boleh, Kita boleh, pilih Be, di sini salah satu ini ya. Boleh. Oke. Tanggapan masukan. Nah, ini oke, kita tanpa ini kita ambil salah satu masyarakat. Oh, Kita ya. dengar tanggapan. Ini Kak, kami ini lagi ada bincang-bincang tentang organ tunggal kan. Ini mana Kak? Nah, tanggapan dari kamu selaku masyarakat dengan adanya organ tunggal itu selama ini terhibur atau Kami kan hibur, kami. terhibur? Masyarakat harapan organ masyarakat jangan sampai ada baju keringetan, kalau kamu kalau organ mabuk aja. Ide lah. Memang untuk Hiburan lah. Oke, itu ya kita dari masyarakat. Terima kasih ya. Ya, Bang, ini Mbak Dipa. Terima kasih lah menyempatkan hadir di sini. Semoga dengan bincang-bincang dikit ini akan jadi satu acuan untuk saudara-saudara kita yang di pucuk, saudara-saudara kita yang sebagai wakil kita juga. Amin. Mungkin itu saja, kita cukup sampai di sini. Lain kali semoga kita baca ada bincang-bincang berikut dengan kabar yang gembira. Amin. Siap. Oke, kawan-kawan, itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.